Itu pertama kali saya gabung dengan mereka. Ada sebuah taman, ada bangku, ya, dan ada pohon. Nah, bangku yang dekat pohon itu mereka kumpul. Kalau mereka kumpul di Tiongkok di tempat-tempat tertentu, itu tidak boleh lebih dari 30 menit. Karena kalau lewat 30 menit, 2 kali ada polisi lewat dan tetap kumpul di situ, langsung ditangkap tanpa diadili dan mereka disiksa dengan tuduhan kamu melawan pemerintah. Tidak boleh ada rapat-rapat, tidak boleh di komunis itu. Semua dari pusat. Apa kata pemimpin, mereka ikut. Tidak boleh ada percetakan, tidak boleh ada kertas kosong. Kenapa? Saya pikir, kenapa nggak ada orang jual kertas? Takut untuk nulis propaganda yang lain selain komunis. Buku sudah disediakan pemerintah, rakyat nggak usah beli. Sampai begitu rupa keadaannya. Jadi kalau mereka kumpul nggak sampai 30 menit. Jadi ketika saya datang kelompok mereka nggak begitu jelas, kira-kira 18 atau 20 orang. Nah, begitu mereka kumpul, langsung mereka gandengan tangan atau sentuh pundak, pokoknya nyentuh, lalu ngomong dalam nama Tuhan Yesus kita kumpul. Selesai ngomong itu, ribut ngomong sendiri, saling, bisa 2 orang 3 orang gantian saling. Nah, sudah selesai begitu, mereka keluarkan sesuatu. Apa saja yang mereka digerakkan Roh Kudus waktu mau berangkat dari rumah. Apa saja. Karena setiap kali mereka tahu mau ada kebaktian, mereka langsung tanya, Bapak saya bawa apa nanti? Saya bawa apa? Saya bawa apa? Jadi ada bawa sandal, ada bawa selimut, ada bawa ayam, ada bawa makanan, tergantung Roh Kudus nyuruh bawa apa. Suatu saat ada yang bawa minyak gosok. Saya pikir buat apa minyak gosok ini? Nah, begitu mereka kumpul saudara, langsung mereka mengeluarkan, saya bawa ini, yang perlu siapa? Pasti ada yang memerlukan itu. Dan itu yang mengaruhkan. Nah, yang lebih mengaruhkan lagi, itu yang pertama saya cerita dulu. Akhirnya saya pulang. Terus saya tanya, penerjemah saya itu orang dari Jalan Braga, Bandung, saudara. Yang orang tuanya harus pulang ke Tiongkok waktu PP 10 tahun 59. Namanya Yao Sesui. Saya lupa toko apa Jalan Braga. Itu penerjemah saya selama saya di sana. Nah, saya panggil dia Ko Sesui. Saya tanya Ko Sesui, tadi kan saya tanya jam berapa dan di mana tidak tahu. Kenapa sekarang berangkat atau sudah kumpul orang seperti ini? Ketuanya menjawab, oh ya maaf, saya lupa kalau ada orang baru di sini. Kami ini kalau kumpul tergantung Roh Kudus akan memberitahu kami. Saya menangis. Jadi tadi itu kalian gak saling tahu? Enggak. Kalau memang hari ini ada kebaktian, digerakkan. Nah, saya kan masih polos, saya tanya, apa kalian gak takut ada penyusup? Kan mikirnya begitu bukan? Oh, kami gak akan takut. Saya belum nangkap. Maksudnya, yang kumpul itu pasti anak-anak Papa di surga, karena hanya yang dipimpin Roh Kudus itu anak Papa. Mereka pakai Roma 8 ayat 14. Jadi kami gak perlu tanya namamu siapa, dari mana, kami gak perlu tanya. Yang datang ini pasti Papa yang nyuruh. Wih, lebih hebat lagi nih saya pikir. Bagaimana bisa seperti itu? Jadi kebaktian bisa jam 2 pagi, bisa jam 1 siang, bisa jam 7 pagi, bisa jam 10 malam, tidak ada yang tahu. Bisa di kuburan, bisa di pinggir sungai, bisa di pasar, bisa di pinggir jalan, di depan toko roti. Jadi Roh Kudus menunjukkan spesifik di mana kumpulnya. Satu kali di bis kota, ayo kita kebaktian, ayo saya ikut. Naik bis, muter sampai selesai. Itu awal-awal. Saya tanya Ko Sesui, mana kebaktiannya? Lu tadi. Loh di mana? Jadi Roh Kudus bilang naik bis nomor sekian. Mereka masuk. Mereka punya kontak roh. Yang mana suara kita ini? Duduk saja di situ, nobok pundak, ngomong.
tidak ketahuan ngomong apa. Ternyata mereka sharing firman. Sudah turun lagi. Saudara bayangkan betapa dahsyatnya kuasa Injil itu. Dan saya hidup di tengah-tengah mereka. Dan Injil diterima semua orang. Maka itu saya dengar kesaksian tentang Tiongkok. Betul itu. Ribuan orang tiap hari dibaptis bertobat. Tanpa macam-macam. Mereka hanya melihat perbedaan hidup. Kenapa kamu dengan aku bisa beda? Saudara, sungguh-sungguh luar biasa. Saya tuh gak pernah melihat selada, wortel, lobak itu gede-gede. Habis pupuknya kayak begitu. Luar biasa, uang itu organik semua. Mudah-mudahan hebat betul itu. Kencing saja nggak boleh dibuang. Kencing itu ditampung, saudara. Untuk pupuk juga. Jadi saya pertama masuk, mana toiletnya? Situ. Saya bilang nggak ada pintu, situ yang mana? Kaleng. Dikasih kaleng, saya kencing di situ. Ditampung, saudara. Karena amoniaknya dipakai untuk pupuk. Karena begitu sulitnya hidup, apa saja didaur ulang. Tidak ada yang terbuang sama sekali. Apa saja. Satu kali satu keluarga itu musim dingin. Karena saya berangkat pas Imlek, pertengahan Februari 82, dingin sekali. Saya itu naik bis dari Guangzhou ke Chuanjiu itu 23 jam, saudara. Nggak pakai jendela. Bulsaknya nggak ada, bisnya itu pakai papan. Itu saya sakit, maaf, muntah-muntah saya karena kedinginan. Habis nggak pakai jendela. Terus hanya berhenti 5 kali, 2 kali isi bensin, 3 kali makan. Jalan terus. Karena begitu jauh perjalanan itu. Tapi saya melihat anak-anak Tuhan bisa bersuka cita luar biasa. Saudara, saya ketemu anak-anak Tuhan yang luar biasa. Itu musim dingin, kami di rumah 9 orang dengan saya. Nggak ada makanan. Terus yang punya rumah bilang, hanya sisa 2 butir telur. Ayo kita makan bareng. Saya tuh bayangkan, 2 telur untuk 9 orang, gimana cara makan? Terus saya bilang mereka, sudahlah kalian aja makan. Ya, saya nggak mau, maksudnya sudah jatah saya dimakan saja. Tapi dipaksa. Mereka tuh hidup dengan kisah Rasul pasal 2, pasal 4 itu nggak bisa. Selalu milik bersama, nggak bisa. Sampai saya tuh nyombong diri di Indonesia banyak telur, saya bilang begitu. Sudah kalian aja makan telur, nggak bisa, harus sama-sama. Ya sudah. Tapi saya mikir diapain 2 telur untuk 9 orang ini. Kami masih cerita-cerita. Nggak lama nyonya rumah keluarkan bawa mangkok 9 dengan baskom besar. Saya pikir diapain telur 2 tadi, baskomnya kok besar sekali. Begitu taruh di meja saya ngelongok. Oh ternyata itu cara orang Hokian makan. Jadi bukan makan telur tapi minum telur. Jadi mereka ngerebus air panas, telurnya dikocok, dikasih gula, diaduk. Nah itu makan malam itu. Nggak ada lagi cuma itu. Tapi saya sekali lagi suka cita mereka. Firman itu bukan cuma dihafal, karena nggak ada Alkitab. Jadi mau nggak mau mereka harus menghafal ayat-ayat. Kalau mereka jalan, mereka tuh selalu duduknya ke bawah. Itu dari situ saya tahu. Cari kertas, sekecil apapun kalau mereka lihat kertas yang bisa ditulis, sekotor apapun, dicuci kertas itu pelan-pelan. Untuk apa? Nulis ayat. Mereka hafal ayat apa ditulis. Sebab kalau mereka kebaktian akan ketemu orang dan saling tukar. Kamu punya firman apa? Kamu punya firman apa? Aku punya ini. Dari kertas yang bekas-bekas itu. Jadi sampai kumal pun dijaga kertas itu. Betapa berharganya firman itu. Bayangkan iman mereka seperti itu. Jadi kalau mereka kumpul yang bawa minyak itu. Saya pikir kau bawa minyak gosok itu. Dan waktu kebaktian ternyata ada seorang ibu cerita, ada yang punya minyak gosok enggak? Tadi pagi anakku tuh doakan orang ketahuan polisi, dia ditangkap dan dia dipukuli. Mohon marah, aku enggak punya minyak gosok. Oh ya aku bawa minyak ini. Saya nangis lagi lihat itu. Hanya minyak aja taatnya luar biasa. Hendaklah kamu masing-masing
kalau berkumpul mempersembahkan sesuatu.